Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu praktisi pendidikan serta adik-adik mahasiswa calon praktisi pendidikan, pada kesempatan ini kita akan sharing bersama tentang cara mudah menyusun analisis SKL, KI, KD, dan IPK. Tentu saja sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga di masa pandemi ini kita tetap beraktivitas, kita tetap pembelajaran meskipun jarak jauh. Mudah-mudahan kondisi ini tetap mendukung kita untuk tetap semangat dan bermanfaat. Kenapa masalah analisis SKL, KI, KD, dan IPK ini penting, Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa semuanya? Kita tahu bahwa analisis ini penting sekali dilakukan oleh guru, mengingat bahwa apa yang akan disampaikan oleh guru mesti diketahui terlebih dahulu. Jadi SKL adalah standar kompetensi lulusan, merupakan salah satu dari standar nasional pendidikan yang akan menjadi dasar menjadi acuan dari 7 standar pendidikan nasional yang lainnya. Dalam analisis ini kita otomatis akan membuka SKL yang ada sekarang itu seperti apa, KI, KD yang berlaku itu seperti apa, kemudian indikator yang akan disusun juga seperti apa. Tentu saja Bapak Ibu, kita ingatkan bersama, bagi Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK, maka KI, KD yang ada diambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Sedangkan Bapak Ibu praktisi pendidikan serta adik-adik yang mau PPL di madrasah, maka SKL, KI, KD bisa dilihat di KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, di situ ada istilah indikator pencapaian kompetensi IPK. Kenapa ini penting? Karena ini akan menjadi tujuan, menjadi rujukan maksud saya dalam menyusun tujuan pembelajaran di RPP. Standar kompetensi lulusan ini mencakup 3 domain, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalimatnya seperti apa? Misalnya domain sikap, memiliki sikap perilaku yang mencerminkan beriman, bertakwa, dan seterusnya. Kemudian domain pengetahuan, kalimatnya seperti apa? Coba nanti bisa dicek kembali. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan seterusnya. Kemudian kalimat yang standar kompetensi lulusan domain keterampilan itu yang seperti apa? Maka di antara kalimat adalah memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, dan seterusnya. Jika SKL memiliki 3 domain, maka kompetensi inti ini terdiri dari 4. Kompetensi inti 1 dan 2 adalah breakdown atau pecahan dari domain sikap. Ya, jadi sikap dibagi menjadi 2, KI 1, KI 2. Mohon maaf saya perhatikan seperti ini, sikap spiritual dan sikap sosial. KI 1, KI 2. Berikutnya, yang 2 berikutnya, KI 3 adalah pengetahuan, KI 3 pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. Ya. Nah, bagaimanakah kalimatnya di dalam permen tersebut? Nanti kalau Bapak, Ibu, atau adik-adik mahasiswa membuka, maka kompetensi inti sikap spiritual atau KI 1 itu kalimatnya menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosialnya seperti apa? Sikap sosial atau KI 2 yang diharapkan seperti apa? Yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Ini setiap jenjang pendidikan akan berbeda, ya. Berikutnya KI 3 pengetahuan. KI kompetensi pengetahuan seperti apakah yang diharapkan bagi anak didik kita? Antara SD, SMP, SMA tentu berbeda, tapi rata-rata diawali dengan memahami pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif, dan seterusnya. Itu. Kemudian KI 4 ya. KI 4 kompetensi keterampilan, ini kalimatnya diawali dengan menyajikan pengetahuan faktual dan seterusnya. Inilah KI ada 4, jadi diingat KI ada 4, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Kita sudah membahas SKL, KI, sekarang KD. KD, setiap mata pelajaran tentu akan berbeda KD-nya. Ya, jadi KD ini disusun untuk mendukung pencapaian kompetensi inti. Berikutnya, istilah yang keempat dalam materi kita ini adalah IPK, kependekan dari indikator pencapaian kompetensi. Apakah indikator itu? Berdasarkan Permendikbud nomor 4 Permendiknas tahun 2007 nomor 41, indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu, dan itu menjadi acuan dari penilaian mata pelajaran. Nah, bahasa mudahnya adalah tanda, ya, penanda bahwa seorang siswa ini mampu mempelajari KD ini adalah bisa begini seperti itu. Nah, kriteria penyusunan indikator ini sebaiknya memenuhi persyaratan SMART ya, singkatan dari specific, measurable, achievable, kemudian reality and time. Maksudnya apa? Spesifik, jadi merumuskan indikator dari satu KD itu, ini fokus pada satu kemampuan. Jadi indikator pada satu kemampuan. Kemudian measurable, indikator atau kemampuan tersebut dapat diukur. Ya, jelas bisa diukur. Misalnya mampu menghitung. Jadi kita beri soal anak mampu menghitung, itu berarti bisa dapat diukur begitu. Kemudian achievable, dapat diraih oleh siswa. Jadi sangat mungkin bisa dikerjakan oleh siswa. Kita tidak bisa merumuskan indikator yang jauh di luar kemampuan siswa. Kemudian reality, nyata dalam prosesnya. Proses-proses yang nyata yang bisa diobservasi, yang bisa dilihat. Time, yang terakhir, artinya waktunya bisa tercukupi. Ketentuan lain dalam penyusunan IPK adalah yang pertama, IPK dirumuskan sesuai dengan KD. Ya, jadi indikator pencapaian kompetensi ini yang memang dirumuskan sesuai dengan KD-nya apa atau bab apa, masalah apa, seperti itu. Yang kedua, kata kerja operasional atau KKO yang digunakan di IPK itu setara dengan kata kerja yang ada dalam kompetensi dasar. Kalau belum ada gambaran, nanti akan kita tayangkan tabel KKO itu seperti apa, sehingga adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu lebih paham kembali. Kemudian IPK pengetahuan. Untuk IPK pengetahuan, kita utamakan IPK yang kategori Higher Order Thinking Skills atau HOTS yang levelnya ya C4, 5, 6. Ya, ini termasuk yang hot. Berikutnya, ketentuan dalam perumusan indikator dalam satu KD minimal ini mengandung 2 IPK ya. Contohnya begini. Misal materi tentang simbiosis misalnya. Kalau IPK kita cuma 1, mungkin indikatornya hanya siswa mengetahui arti simbiosis. Masa kita pembelajaran ada sekian jam hanya ada 1 penanda yang bisa diraih oleh siswa? Ini kan sesuatu yang tidak mungkin ya, tidak adil begitu. Siswa mestinya bisa macam-macam dong ya, bisa menjelaskan, bisa menganalisis sebuah simbiosis, ini mutualisme atau
komensalisme atau parasitisme dan sebagainya, sehingga rumusan KD ini akan lebih banyak, akan semakin rumusan IPK semakin banyak semakin bagus. Akan tetapi ingat bahwa yang paling penting kita ada IPK HOTS dalam rumusan KD itu. Berikutnya perlu kita pahami bahwa untuk materi PKN dan PAI ini ada KD dari KI 1 dan KI 2. Nah, ini juga harus dirumuskan menjadi IPK. Nah, meskipun satu IPK saja tidak masalah, kemudian apalagi 2 aja lebih baik. Kemudian untuk KI 3 dan 4 ini semua mapel ada, minimal dirumuskan 2 IPK. Ini indikator yang ada dari KI 1, 2, 3, 4 tadi ya, KD dari KI 1, KD dari KI 2, KD KI 3, KD KI 4 nanti akan dirangkai menjadi tujuan pembelajaran di RPP. Ingat Bapak Ibu, ini era RPP 1 lembar. Indikator tidak muncul lagi di RPP, tetapi ada di analisis SKL KI KD ini ya. Maka ini penting ada, karena apa? Dalam beberapa tahun terakhir ini indikator ini menjadi salah satu yang ditanyakan di instrumen akreditasi. Demikian pula dalam draft instrumen yang ada. Tapi terlepas dari itu semua, merumuskan indikator ini sangat penting untuk guru. Berikut ini akan saya tayangkan kata kerja operasional yang diuraikan oleh Bloom dan direvisi oleh Anderson. Jadi kata kerja operasional tidak usah berpikir, adik-adik mahasiswa serta Bapak Ibu praktisi pendidikan. Jadi kita bisa melihat dalam tabel kata kerja operasional. Di situ kita lihat ada 6 ya, 6 level, 6 gradasi, C1, C2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah mengingat, ini C1, kemudian memahami, menerapkan, kemudian menganalisis, evaluasi, dan mencipta. Mencipta ini adalah yang tertinggi. Untuk level pertama, mengingat dan memahami ini termasuk level 1 atau LOTS. Kemudian menerapkan, ini middle modes begitu. Yang higher order thinking skill atau HOTS itu yang C3, level 3 maaf, C4, 5, 6, ini level ketiga. Nah, kata-katanya seperti apa toh untuk yang HOT itu ya? Kalau menganalisis sebagai contoh adalah membandingkan, itu menganalisis. Jadi kita membuat indikator diawali dari kata kerja operasional, membandingkan titik-titik, kaitkanlah ini dengan KD-nya apa. Misalnya juga mengkritisi ya berita yang ada yang sedang beredar di media massa. Ini contoh dari menganalisa. Kemudian kalau mengevaluasi seperti apa, bisa dilihat situ ada banyak sekali. Saya hanya menyampaikan contoh ya. Mengevaluasi ya, mengevaluasi itu sendiri bisa mengevaluasi proses titik-titik sesuaikan dengan KD apa. Jadi dalam IPK kalimatnya tidak pakai siswa dapat, peserta didik dapat, tidak begitu. Langsung ambil saja kata kerja operasional, kaitkan dengan KD yang ada gitu. Nah, di sini kita akan belajar untuk menyusun IPK. Bagaimanakah tabelnya akan saya tayangkan berikut ini. Tabel analisis SKL, KI, KD, dan IPK seperti dalam layar. Silakan diperhatikan. Adapun untuk KI, KD, SKL, KI, KD ini hanya copy paste. Sebenarnya juga tidak begitu menganalisis begitu ya. Tapi kalau tanpa melakukan ini kita mungkin tidak akan lihat linearitas antara materi tersebut. Nah, yang berpikir adalah pada sesi KD membreakdown menjadi IPK. Saya berikan salah satu contoh. KD-nya menganalisis Al-Quran surat Al-Hujurat ya, Al-Hujurat 49 dan seterusnya. Maka IPK-nya mengidentifikasi hukum bacaan. Itu ya IPK pertama. IPK kedua menganalisis makna ya.
Ini contoh IPK dari KI 3, KD dari KI 3 gitu. Perlu juga dilihat kode dalam KD dan IPK. Kode KD itu selalu baku ya. Saya tadi sudah gambarkan KI 1, gini nih kodenya nanti 1 titik berapa. Kemudian sikap sosial ini 2 titik berapa. Pengetahuan ini 3, keterampilan ini 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 adalah kode KD-nya ya. Berikutnya digit di belakang adalah bab apa ya. Jadi di belakangnya sudah terus sama. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Oke, mari kita mencoba untuk menyusun dan saya tayangkan sekilas di sini seperti apa tabel posisi KD KI dalam permen. Jadi bisa dilihat sekilas di Permendikbud posisi KD, KI, KD 1, 2 berjajar, di bawahnya 3 dan 4. Silakan dicek dan mari kita kerjakan. Adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu praktis pendidikan, demikian sharing kita. Silakan Bapak Ibu memilih salah satu KD untuk kemudian dibuat IPK-nya pada kolom analisis SKL KI KD. Nanti bisa di-share di kolom komentar. Sekian, apabila banyak salah mohon maaf. Tetap semangat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.